Shalom anak muda, bagaimana kabarnya? Luar biasa, pasti diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, generasi handal. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Di situ dijelaskan bagaimana kondisi atau karakteristik manusia di akhir zaman. Yang pertama, manusia lebih mencintai dirinya. Mereka narsis dengan diri mereka. Yang kedua, manusia semakin jauh dari kebenaran yang ditandai dengan tidak mempedulikan agama, nggak suka berdamai, nggak suka mengekang diri, nggak suka yang baik. Ini adalah ciri-ciri manusia zaman sekarang. Tetapi generasi handal anak Tuhan tidak seperti itu. Kita lihat juga bagaimana hari-hari ini diplesetkan penyakit anak muda, yaitu AIDS, alpa, izin, dikit-dikit sakit. Ada lagi penyakit kudis, kurang disiplin. Ada penyakit batuk, banyak ngantuk. Ada penyakit ginjal, gaji ingin naik tapi kerja lambat. Terus penyakit kram, kurang terampil, kutil, kurang teliti. Dan ini penyakit flu, Facebook melulu. Jam kerja Facebook, makan Facebook, tidur pun Facebook. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus punya gaya hidup yang berbeda dengan kondisi masa kini atau generasi hari ini. Yang pertama, generasi handal itu punya hidup yang dibaharui. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Saya ingin katakan hidup yang diperbarui itu bukan berbicara tentang seberapa banyak kita tahu kebenaran firman Tuhan. Orang Farisi katam dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu hanya sekedar diketahui, tidak diimplementasikan dalam perbuatan. Sehingga akhirnya mereka jadi sombong rohani. Hidup yang diperbaharui ketika firman Tuhan itu sampai ke dalam 3 aspek. Yang pertama tentu aspek kognitif. Kognitif itu artinya pengetahuan. Pengetahuan itu bisa kita miliki dari proses mencari informasi atau belajar lewat membaca, mendengar. Dapatlah, masuklah pengetahuan. Tapi bukan sampai sebatas itu saja. Pengetahuan itu bisa membuat kita sombong kalau tidak diimplementasikan menjadi aspek efektif, yaitu nilai. Kebenaran firman Tuhan itu harusnya menyentuh sendi-sendi, perilaku, paradigma, sikap, cara kita berpikir, dan dia membentuk nilai dalam kehidupan kita. Nilai itu menghasilkan satu keyakinan yang dulunya kita menganggap contoh berbohong itu biasa saja. Tapi ketika kebenaran firman itu menghasilkan nilai, ketika kita berbohong, kita merasa bersalah. Karena apa? Sudah ada nilai kejujuran dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, supaya kita mengalami pembaruan, kita harus sampai kepada aspek psikomotorik. Kita mulai terampil menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai cara bicara kita, tindakan kita diwarnai oleh kebenaran itu, dan itu akan membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan akan membentuk karakter kita. Itulah hidup yang diperbaharui. Jadi kalau ingin hidup kita diperbaharui, harus mengandung 3 aspek ini dalam kehidupan kita. Tentu dengan kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, anak Tuhan, kita harus berani berbeda loh dengan dunia ini. Kita nggak harus sama. Kita harus berani berbeda. Berbeda itu keren. Berbeda itu unik. Jangan takut berbeda. Kita harus berani berbeda dengan dunia ini dalam banyak hal. Dalam cara kita berbicara, cara kita bertindak, pergaulan kita, pacaran kita, cara kita mengupdate status di Facebook, di Instagram, cara kita membalas chat orang, cara kita menguasai jempol kita harus berbeda dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi adalah oleh pembaharuan budimu. Artinya Tuhan ingin kita berbeda. Tuhan ingin kita tidak sama dengan dunia ini. Dan saya ingin katakan kepada kita, mari kita belajar seperti ikan. Walaupun dia ada di laut yang asin, ikan tetap tawar. Kita harus punya prinsip. Jangan jadi orang yang pelin-pelan. Kalau semuanya A, kita ikut A. Kalau semua bilang merah, kita merah padahal warnanya hijau. Kita harus berani punya prinsip. Kita harus berani punya satu keyakinan yang walaupun keyakinan kita itu mungkin hanya kita saja yang mengakuinya, tetapi kalau kita yakin itu satu kebenaran, yuk kita berani mengambil jalan itu.
Di dalam konsep banyak hal, cari jodoh, cari kerja, mari kita berbeda dengan dunia ini. Yang ketiga, yaitu kita mari belajar bagaimana supaya kita menjadi generasi handal, kita berkarya dengan semua potensi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Efesus 2:10 dikatakan kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ia mau kita hidup di dalamnya. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan menciptakan kita, Dia menitipkan benih potensi, benih ilahi dalam diri kita. Korban dari kesalahan mungkin, proses lahir kita tidak kita inginkan, tetapi Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Tuhan memilih kita dengan cara yang unik. Tuhan menghadirkan kita di dalam waktu yang tepat, generasi yang tepat, dalam kondisi yang tepat. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita lahir dari suku Batak, lahir dimanapun kita tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah apakah kita tumbuh kembangkan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mari anak-anak muda, mari kita mulai menggali potensi yang Tuhan taruhkan. Apa yang menjadi potensi talenta kita? Tuhan tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang diciptakan menempatkan kita dimanapun kita berada hari ini. Mari gali potensi itu, kita kembangkan, dan mari kita berbagi dengan potensi yang Tuhan taruhkan. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa yang kita miliki itu kita lipat gandakan atau kita kembangkan. Itu yang lebih penting, bukan berapa banyak kita miliki. Ada orang punya bakat, tapi tidak pernah dia berminat dengan bakatnya. Tapi ada mungkin orang hanya punya minat, tetapi dengan minatnya dia menjadi berbakat. Apalagi kita punya bakat dan kita minati bakat kita menjadi sesuatu yang profesional. Tuhan ingin kita menjadi anak muda yang menggali potensi kita dan memakai potensi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Matius dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya depan semua orang supaya orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Allah. Ketika orang melihat potensi kita, mereka akan memuliakan Allah. Yuk sekarang kita mulai, daripada kita fokus kepada kekurangan kita fokus kepada kelebihan orang. Kenapa tidak kita fokus pada kelebihan kita? Kenapa tidak kita fokus menggali kemampuan kita? Kalau kita pikirkan setiap orang punya kekurangan, tetapi setiap orang punya kelebihan. Bagaimana kita menyikapinya? Mana yang kita maksimalkan? Apakah kita lebih banyak waktu untuk mengurusi kekurangan kita, atau kita lebih banyak waktu untuk mengembangkan kelebihan kita? Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari anak muda, kita adalah generasi handal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.